Ulama anjing, siapakah yang dimaksud? Apakah mufti Belanda ataukah para ulama NU? Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan Umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umarok. Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Anjing, begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi nggak bisa begitu itu. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan Umarok. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat Umarok, gimana ini? Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya? Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah dia seperti dikasih emas. Oh dia disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Nah, itulah kelakar dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Kalau ingin dekat ya nggak apa-apa, diantar begitu. Lawang sebelum kemerdekaan Gus, habaib ya, ini juga dekat dengan pemerintah. Bahkan pemerintahan kufar, pemerintahannya orang-orang kafir penjajah Belanda. Siapakah dia? Bisa diketik di Google. Mufti Betawi, Mufti Batavia. Ya karena tempat tinggalnya di Betawi, di Batavia. Tetapi aslinya adalah Mufti Belanda yang sangat dekat dengan para penguasa Belanda. Nah coba bayangkan, kalau ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU dekat dengan para penguasa yang notabene adalah orang-orang Islam. Para penguasa kita sekarang adalah orang-orang Islam. Kemudian dikritisi, jangan dekat-dekat dengan ulama, Masya Allah, dengan Umarok katanya. Sedangkan ulamanya juga menjadi Umarok. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah sultanul ulama, pemimpin seluruh ulama di dunia dari masa ke masa. Rasulullah memimpin negara Madinah. Kemudian tatkala Rasulullah SAW wafat, maka yang menjadi khalifah, ya khalifatul Rasul, pemimpinnya adalah ulama, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah sultanul ulama. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, yang menjadi umarok pemerintah yaitu ulama juga, yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu yang menjadi khalifah lagi ulama lagi, yaitu Sayyiduna Utsman bin Affan. Setelah itu yang menjadi umarok, yang menjadi pemimpin adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini adalah para ulama-ulama yang menjadi umarok. Kemudian setelah itu periode berikutnya juga para ulama-ulama. Tercatat ada Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama besar, menjadi umarok. Sedangkan nih kalau Mufti Betawi di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, yaitu pada halaman 22, karena dia bekerja kepada Belanda, ya harus bekerja sesuai dengan tuannya lah. Ya kan tuannya orang-orang kafir, orang Belanda itu kafir penjajah, ya yang harus diusir dari bumi Nusantara. Yang namanya orang kafir lagi, menjajah lagi, harus diusir dari bumi Nusantara. Tetapi aneh, ada seorang habib yang dekat dengan umarok yang kafir, yang menjajah tapi dibela. Lah ini lalu bagaimana ini? Kalau ulama-ulama sekarang yang dekat dengan pemerintah muslim dikatakan anjing, dikatakan macam-macam. Lalu bagaimana dengan seorang ulama yang mendukung gerakan dari penjajahan Belanda kafir? Nah, dikatakan bahwa bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi.
sekalian itu batil, bukannya jihad. Jadi batil bukannya jihad, sebab tiada syaratnya selain perbuatan begitu rupa melanggar agama. Masya Allah, dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Masya Allah. Coba ini fatwa model apa ini? Masya Allah, para pejuang-pejuang pribumi yang mengusir Belanda kafir dikatakan bukan jihad. Masya Allah, itu hurur katanya, tipu daya setan. Coba kita renungkan nih. Mulai pertama, ya, kalau dikatakan itu perjuangannya kurang syarat, ini ada perjuangan yang lengkap dengan syaratnya. Yang pertama adalah Sultan Agung dari Mataram. Ada Sultan Mataram, penguasa tertinggi ini, ya, Sultan Agung Mataram ketiga, yang wafat pada 1645 Masehi, yang telah menggempur Batavia, Belanda sebanyak 2 kali, walaupun kalah, ya kan, pribumi ini kan sulit bersatu. Walaupun kalah gak apa-apa, tetapi ini perjuangan demi kemerdekaan. Kalau dikatakan huruf, dikatakan batil dan fasid, ya naudzubillah min dzalik. Yang kedua, perjuangan Sultan Hasanuddin Sulawesi, Makassar nih, adalah Sultan Goa yang ke-16, wafat tahun 1670 Masehi. Berjuang mati-matian ingin merebut kemerdekaan. Dikatakan huruf juga, fasid juga, batil juga, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, adalah Sultan Banten ke-6, wafat 1692 Masehi. Ini seorang sultan, ya, apakah dikatakan kurang syarat-syaratnya dalam berjihad? Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, perjuangan Raden Trunojoyo, wafat 1680 Masehi, walaupun ini sebenarnya yaitu perebutan tahta Mataram, tetapi ini gara-gara Belanda ini menjadi ruwet begitu. Kemudian perjuangan Untung Suropati, wafat 1706 Masehi. Kemudian Pangeran Diponegoro, wafat tahun 1855 Masehi. Kemudian perjuangan Tuanku Imam Bonjol, wafat pada tahun 1864 Masehi. Semua perjuangan-perjuangan ini ingin merebut tanahnya sendiri dari penjajah kafir Belanda. Dikatakan batil, dikatakan fasid, hurur, Masya Allah, naudzubillah. Kemudian yang kelima, geger Pacinan atau tragedi Angke. Ini orang-orang Cina yang muslim berjuang bertempur melawan Belanda pada tahun 1740 Masehi. Kemudian yang keenam, Pangeran Antasari. Ini seorang pangeran sebagai Sultan Banjarmasin yang wafat pada tahun 1862 Masehi. Kemudian yang ketujuh, Perang Kesultanan Aceh yang terjadi pada tahun 1873 Masehi hingga 1913 Masehi. Kemudian yang kedelapan, perjuangan Jawara Betawi di Tambun Bekasi tahun 1869 Masehi. Dan yang kesembilan, geger Cilegon Banten pada tahun 1888 Masehi. Dan masih banyak lagi perjuangan-perjuangan kaum muslimin yang dipimpin oleh para ulama dan kiai di Nusantara. Lalu apakah semuanya itu disebut sebagai hurur, batil dan fasid? Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikianlah penjelasan kami, silahkan dijawab dan dibantah. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.